Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktunya. Apakah Bapak sedang sibuk? Tidak, Bu. Alhamdulillah saya sedang santai. Sepertinya ini serius sekali. Ada yang mau disampaikan, Bu? Iya, Pak. Ini nih, Pak, ada sedikit permasalahan, Pak, di pembelajaran kelas. Pembelajaran kelas, permasalahan. Baik, mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa mencari solusi bareng-bareng ya, Bu. Iya. Oke. Permasalahan apa nih? Sepertinya Ibu risau sekali. Iya nih, Pak. Saya kan mencoba ya, Pak, pembelajaran di kelas itu dengan mencoba mengelompokkan peserta didik ya, Pak, ya, ke dalam beberapa kelompok. Ya. Namun setelah saya mencoba pengelompokan tersebut ya, Pak, ternyata saya perhatikan banyak peserta didik itu yang malah sibuk sendiri, Pak, seperti itu. Bahkan sebagian besarnya ada yang main handphone ya, Pak, ya, ada yang mengerjakannya dia hanya sendiri, kemudian ada yang ngomong gitu, Pak. Jadi kelihatan kurang berkolaborasi, Pak, seperti itu. Permasalahan yang cukup kompleks ya. Iya, Pak. Nah, apakah hanya itu permasalahannya atau misalkan ada lagi? Selain itu yang saya lihat di dalam pengelompokan itu banyak siswa yang saya tidak mau dengan si A, saya tidak mau dengan si B, saya maunya dengan ini, Pak. Seperti itu, Pak. Itu permasalahan yang sering terjadi di kelas Ibu ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana mungkin rencana Ibu menghadapi permasalahan yang terjadi sekarang? Mungkin dari permasalahan tersebut, Pak, ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak. Mungkin caranya sama ya, Pak, dengan cara membagi kelompok. Cuman di sini saya akan mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan hasil asesmen diagnostik, mungkin seperti itu, Pak. Ya, hasil asesmennya. Iya, Ya. Pak. Baik, bagus. Kalau misalkan selain pembelajaran berdiferensiasi, rencana apa lagi yang mungkin bisa Ibu buat? Selain itu, untuk kedekatan emosionalnya mungkin ya, Pak, ya, saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional, Pak, ya. Itu mungkin ya untuk apa ya, Pak, untuk lebih menguatkan kesepakatan kelasnya, mungkin seperti itu. Ya, bagus, itu luar biasa ya. Nah, itu yang udah bisa Ibu rencanakan ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab nih, Ibu akan melaksanakan rencananya. Komitmen apa yang bisa Ibu buat untuk rencana itu? Mungkin untuk rencana itu ya, Pak, selain saya merencanakan dan mengimplementasikannya, saya juga akan mencoba merefleksikan dan evaluasi pembelajaran tersebut. Seperti itu. Luar biasa ya. Ibu sudah bisa merencanakan dan semoga dari hasil rencana ini bisa berkelanjutan untuk membantu pembelajaran di kelas Ibu ya. Nah, sepertinya harapan apa yang Ibu harapkan ke depan setelah melaksanakan? Harapan saya mungkin ya, Pak, setelah saya merencanakan, mengimplementasikannya juga, saya berharap pembelajaran di kelas itu, Pak, semakin kondusif ya, Bapak. Kemudian tidak ada lagi peserta didik yang sibuk sendiri. Kemudian saya harap dalam kelompok itu peserta didik itu dapat berkolaborasi, saling bertukar pikiran, dan saya ingin melihat peserta didik itu ikatan emosional mereka itu semakin meningkat. Dan yang terakhir, harapan saya yang paling pasti itu adalah tujuan pembelajarannya tercapai, Pak, seperti itu. Ini ada di sana ya, tujuan pembelajaran dari yang Ibu rencanakan itu tercapai. Nah, dan perasaan apa nih yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini? Alhamdulillah, Pak, ya, saya mulai merasa sedikit lega ya, Pak, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Saya sangat tertarik sekali dengan pengalaman Ibu yang nanti bisa dibagikan ya. Saya tunggu lagi Bu pertemuan kedepannya. Semoga Ibu bisa mencapai
8 orang yang tidak masuk ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya yang sakit ini bisa cepat sembuh kembali dan dapat berkumpul lagi ya bersama kita di kelas 11F ya. Nah, baik anak-anak ya, kita langsung masuk ke pembelajaran untuk hari ini ya. Masih ingat kemarin kita sudah membahas materi tentang apa? Operasi fungsi. Nah, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan fungsi? Boleh angkat tangan. Ya, boleh fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan anggota himpunan A, domain atau kawan dengan atas satu anggota himpunan B. Ya, betul sekali ya. Jadi fungsi itu ya secara garis besar yaitu anggota himpunan A yang memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Ya, jadi dia hanya memiliki satu pasangan ya. Artinya dia setia ya. Tidak berdua ya. Nah, itu kalau yang berdua itu bukan fungsi. Nah, kemudian setelah itu bagaimanakah cara mengoperasikan fungsi? Ada yang tahu cara mengoperasikan fungsi? Ada berapa cara? Ada 4. Betul. Yang pertama penjumlahan. Yang kedua di mana untuk tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar bentuk fungsi komposisi. Kemudian tujuan yang kedua, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat operasi komposisi fungsi ya. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi ya. Boleh sambil kalian catat ya yang pentingnya saja, atau boleh disimak saja, diingat-ingat dalam pikiran kalian. Nah ini ya, tadi sudah ya, apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi ya, tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Sinta. Kemudian bagaimana sih cara mengoperasikan komposisi? Kemudian apa saja sifat-sifat komposisi fungsi? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan menjawab permasalahan dari ketiga persoalan ini ya. Nah, tapi sebelumnya ya, silakan kita duduk berkelompok dulu ya, sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin ya. Oke, silakan. Ya. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, baik ya, silakan kalian buka dulu ya untuk LKPD-nya. Ya. Nah, di sana ada satu permasalahan. Apabila nanti misalkan ada yang kurang dipahami, boleh ya kalian bertanya, silakan acungkan tangan. Baru nanti kalian tanyakan apa yang belum kalian pahami. Seperti itu ya. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, kemudian untuk bahan ajarnya misalkan itu kalian boleh menggunakan HP ya, untuk referensi yang lainnya diperbolehkan menggunakan HP ya. Ataupun juga boleh buku ajar ataupun materi ajarnya ya. Oke, selamat mengajarkan. Oke, 5 menit lagi selesai. Ya. Boleh menyusul ya. Nah, silakan untuk presentasi yang pertama mau kelompok siapa? Ibu. Ya, boleh ke depan ya. Kesimpulan dari sifat-sifat komposisi fungsi yaitu berdasarkan hasil penyelesaian permasalahan di atas, sifat-sifat komposisi fungsi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak komutatif sama dengan komposisi fungsi f bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Yang kedua, asosiatif. Jika ada 3 fungsi a, b, dan c, maka a bundaran b bundaran c sama dengan a bundaran b dikali A bundaran dikali B bundaran C. Yang ketiga, identitas
Dalam operasi komposisi pada fungsi terdapat fungsi identitas atau sehingga identitas I sehingga F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Nah, dari materi tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 ya, hasil pengerjaannya kira-kira bisa dipahami tidak oleh kalian? Bisa. Insya Allah. Kodenya nomor 13996 ya. Silakan. Ya, jadi Miss ya untuk post testnya ya, alamatnya udah di-share ke dalam grup kelas ya. Kalian bisa jawab bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Kemudian apa tantangan yang kalian hadapi selama mengikuti pembelajaran komposisi fungsi dan sifatnya, juga materi apa yang kalian pahami dan yang belum kalian pahami. Kemudian kalian tuliskan satu pesan untuk diri kalian sendiri. Ya, silakan menggunakan link yang sudah ibu share ya di grup kelas. Jadi untuk kesimpulan hari ini ya, ibu ulangi lagi. Yang pertama itu adalah mengenai pengertian komposisi fungsi ya, dimana komposisi fungsi itu adalah menggabungkan dua fungsi atau lebih secara terurut sehingga menghasilkan fungsi yang baru ya. Kemudian untuk notasinya ya, untuk notasi fungsi itu adalah F bundaran G ya. Jadi si notasinya itu adalah O ya, atau bundaran. Kemudian untuk sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama untuk fungsi komposisi itu tidak komutatif ya. Kemudian yang kedua asosiatif, dan yang ketiga itu adalah identitas ya. Oke. Nah, sebelum berakhir silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Boleh dibereskan dulu buku-bukunya. Jadi alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Nah, sebelum pulang saya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipandu oleh ketua kelas. Duduk siap. Siap. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu, kita ketemu lagi di kegiatan pasca observasi ya. Selama 1 bulan Ibu dulu datang ke saya untuk mengutarakan keluh kesahnya ya. Karena mungkin dari sana Ibu juga merencanakan solusinya, bahkan sampai kita menyepakati bahwa Ibu sudah melaksanakan observasi bersama saya. Nah, mungkin di pasca observasi ini bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah saya secara umum tujuan pembelajaran yang saya tetapkan yaitu agar siswa memahami konsep dari materi komposisi fungsi
siswa dan juga nilai evaluasi yang cukup baik Pak, seperti itu. Ya. Dan bagaimana area perkembangan yang mungkin selama 1 bulan ini ya, Ibu melaksanakannya mungkin tidak di kelas yang saya observasi aja, Iya, iya, Pak. tapi mungkin di kelas-kelas yang lain. Alhamdulillah untuk perkembangannya Pak, setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosionalnya juga, saya melihat perkembangan siswa yang signifikan ya Pak, seperti itu. Kemudian juga saya melihat mereka itu menjadi lebih aktif Pak, lebih kreatif juga dan lebih kritis juga dalam memecahkan masalah tersebut. Dan juga saya melihat kemampuan kolaborasi dan kemampuan komunikasi mereka juga semakin meningkat Pak, seperti itu. Akibat peningkatannya terlihat ya dari rencana yang sudah dilaksanakan. Masih ada kendala yang menurut Ibu sampai saat ini belum ada solusinya atau sudah aman semuanya? Kalau untuk kendala Pak ya tentunya masih ada Pak ya. Salah satunya itu adalah perbedaan kemampuan awal peserta didik ya Pak, yang seperti itu. Kalau di sana mungkin membuat saya itu perlu merancang pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua tingkat kemampuan peserta didik. Dan mungkin juga Pak, kendala yang lain itu adalah keterbatasan waktu Pak. Terus juga menjadi kendala. Nah, dari kendala itu mungkin solusi apa yang Ibu rencanakan ke depan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Untuk kendala, untuk solusi mungkin saya akan menerapkan beberapa solusi Bapak ya. Yang pertama itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Mungkin saya akan memberikan tugas ya dan soal-soal yang berbeda-beda ya Pak ya, dengan tingkat kesulitan yang berbeda juga dan juga yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua juga di sini saya akan mencoba menerapkan tutor sebaya Bapak ya, atau peer teaching. Jadi siswa yang memiliki kemampuan mahir ya bisa membantu teman-temannya yang masih kesulitan dalam memahami konsep materi matematika Pak, seperti itu. Kemudian yang ketiga saya akan mencoba menerapkan teknologi Pak ya, seperti itu, seperti video. Kalau dalam untuk evaluasinya seperti menerapkan kuisis seperti itu Pak, supaya pembelajaran di kelas itu semakin menarik Pak. Bagus ya, itu sebagai bentuk rencana tindak lanjut Ibu untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ke depan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu, terkait harapan apa yang mungkin Ibu inginkan setelah kegiatan observasi ini. Untuk harapan saya ke depannya yaitu saya berharap peserta didik itu lebih dapat memahami konsep apa ya, konsep matematika itu sendiri dan dapat menerapkannya itu dalam berbagai bidang. Kemudian selain itu saya juga berharap peserta didik itu dapat belajar mandiri Bapak ya, kemudian aktif dan juga berkolaborasi seperti itu. Ya, terima kasih Bu ya sudah bersedia melaksanakan kegiatan pasca observasi. Semoga kehadiran Ibu ini menjadi manfaat buat Ibu dan khususnya juga buat saya ya. Dan semoga juga Ibu bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi ke depan. Ya. Terima kasih Bu Ella. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.